Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas psikologi bisnis yang berjudul Perancangan Sistem Kerja dan Teknologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fial Abdul Makis dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Deksi Trianida. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada definisi perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja merupakan suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. Tujuan ilmu ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien, atau bisa disebutkan dalam ENASE. Nah, di sini ada definisi teknologi. Teknologi ini sendiri adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, di sini ada tujuan dan metode. Saya akan menjelaskan tujuan terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem perancangan sistem kerja dan teknologi. Dengan kunjungan ini, saya mempelajari dan memahami dunia perancangan sistem kerja dan teknologi. Metode yang saya lakukan yaitu tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Karawang dengan waktu penelitian pada tanggal 7 Mei 2021. B. Jenis penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pencarian lewat media internet dan observasi. Nah, kita masuk ke hasil pembahasan. Di sini ada rancangan kerja. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membuat desain pekerjaan untuk seluruh anggota sesuai bagiannya masing-masing. Dalam membuat desain pekerjaan, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan karena desain pekerjaan dalam suatu organisasi dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sunarto tahun 2005. Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang disusun secara sistematis. Di sini ada teknologi. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Dalam teori organisasi, yaitu dengan prinsip ketergantungan, menyatakan bahwa karakteristik organisasi mempunyai ketergantungan terhadap faktor-faktor teknologi yang pada akhirnya berkembang menjadi pendekatan modern dalam teori organisasi. Menurut James Thomson, teknologi organisasi tidak didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan di lapangan, melainkan merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan landasan-landasan pemikiran yang telah muncul sebelumnya. Lanjut ke kesimpulan. Penerapan absensi fingerprint dapat dinilai telah berhasil dan efektif dalam meningkatkan disiplin kehadiran pegawai. Dapat dilihat dari jumlah kehadiran pegawai sebelum dan setelah diterapkannya absensi fingerprint. Hal ini juga ditunjang dengan diadakannya pembinaan saat pertama kali diperkenalkan penggunaan absensi fingerprint. Sarannya yaitu perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada pegawai agar pegawai terus dapat menggunakan absensi fingerprint dan tidak asing lagi dengan alat tersebut. Upaya ini akan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan absensi fingerprint guna meningkatkan disiplin kehadiran pegawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.